Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di acara Sentuhan Kolbu Anda di Hati. Ya gini teh, jadi kan cita-cita aku nih ya, mau umroh nih ya. Nah terus kalau misalnya udah umroh, teman-teman aku ini banyak yang bilang, ayo Al foto di depannya Ka'bah kayak gitu. Nah terus langsung diupload biar ngerasain vibe-nya gitu kan teh. Sebenarnya ini ada hukumnya nggak sih atau baiknya tuh kayak gimana nih teh? Aku ragu gitu, kalau misalnya selfie di Ka'bah terus di-update, takutnya ria gitu ya. Ya sebenarnya ini juga jadi pertanyaan saya juga sih, karena saya sering melihat ya habis taklim lagi sholat gitu ya di foto, terus ngaji di foto. Emang sih kadang-kadang vibe-nya dapet ya, asik banget, tapi kadang-kadang namanya pikiran suka liar ya, masa sih kayak gitu aja diperlihatkan ke orang gitu. Tapi tenang, kita sudah menghadirkan ahlinya ya, narasumbernya. Nah akan kita tanya-tanya terkait benar atau tidak, atau boleh atau enggak gitu hukumnya ya. Ada Ibu Dr. Adib Sofia SS Hemhum, beliau adalah pemimpin redaksi dari Suara Aisyah, sudah hadir di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi ya, kita ngobrol lagi ya. Ternyata memang di dunia cyber, terus sebelumnya kita pernah ngobrol generasi milenial. Sekarang memang sudah kita rasakan ya. Kalau saya sendiri sebagai pengguna medsos di dunia maya itu kan banyak hal yang bisa kita lihat. Ada yang menginspirasi, tapi kadang-kadang kita juga suka julid ya. Suka julid. Nah, itu kan juga kalau kita mengupload sesuatu dan membuat orang julid, itu kita berdosa atau enggak? Mungkin bisa dijelaskan bahwa temanya untuk diskusi kali ini adalah beragama dalam budaya cyber. Karena sekarang kita semuanya udah pakai cyber, dunia cyber. Bisa dijelaskan dulu, silakan. Baik, terima kasih. Cyber sendiri kan itu artinya dunia maya. Jadi sebetulnya apa yang ada dalam dunia maya itu belum tentu sama dengan dunia nyata. Pada awalnya seperti itu saja dulu yang dipahami. Kadang-kadang yang tampil di dunia maya itu betul-betul kita verifikasi nggak ada. Atau karena tampilnya mungkin kalau di video kan hanya tampilan seukuran layar, di baliknya atau di sebelahnya tidak seperti itu yang terjadi. Bahkan ada editing juga sekarang. Ada editing juga. Oleh karena itu sebetulnya kalau kita mau beragama di dunia cyber, kita harus memilah mana yang sebetulnya benar dan mana yang sebetulnya tidak. Sudah ada aturannya secara agama untuk beragama di dunia cyber? Nah, sebetulnya kalau kita bermain di wilayah cyber, apapun itu, karena wilayahnya wilayah muamalat wilayah dalam aktivitas kita sehari-hari. Itu kalau saya membaca, karena saya bukan ahlinya, saya ahli media, tapi bukan ahli dalam bidang kemudian ini menentukan fikihnya apa. Karena pada dasarnya itu adalah boleh kalau kita menggunakan dalil awalnya. Tapi kemudian nanti tergantung tujuannya. Kalau kemudian itu menjadi sebuah ajakan kemaksiatan misalnya, tentu itu nanti akan menjadi haram, ya. Kemudian atau mengundang riya, ya, mengundang iri dengki, mengundang orang untuk emosi. Nah itu kemudian hukumnya menjadi berbeda. Nah tapi pada saat yang tertentu juga akan menjadi mustahab atau baik. Misalnya ketika orang tua dengan anaknya terpisah. Ibunya seorang TKW, ibunya harus selfie. Nah, ini loh, ibu ada di sini, dikirimkan kepada anaknya, dikirimkan kepada keluarganya, koleganya, teman-temannya di kampung untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja menjadi TKW di sana, ya. Atau sekarang ini banyak mahasiswa di Jogja pada masa pandemi nggak bisa pulang. Ini loh, Bu, aku belum kena corona, bisa selfie ya dengan memanfaatkan media sosial. Tidak masalah itu. Maka dilihat sebetulnya apa niatnya dan bagaimana tujuannya. Dilihat dari niat ya. Kita kan juga kalau masalah niat kan nggak pernah tahu itu udah hatinya ya. Sempat juga ya heboh bagaimana bikin konten ternyata juga menyakiti gitu. Bukan hanya menaikkan followers, sebenarnya niatnya katanya baik, tapi kan kita nggak pernah tahu ya gitu. Nah gimana ini, ada aturan? Nah memang adabnya ada untuk bermedia sosial, lebih ke adab berarti ya. Tetapi sebelum ke sana kita akan melihat ya bahwa sesungguhnya yang cara beragama yang ditampilkan di media sosial atau media cyber itu banyak yang mengalami simplifikasi, ya, mengalami penyederhanaan, ya. Kalau kita melihat di dunia maya,
oh ini orangnya beragama banget ya, dari tampilannya jilbabnya yang besar misalnya ya, atau dia melakukan aktivitas sosial keagamaan ya, sehingga orang melihatnya oh beragama itu dengan cara seperti itu. Nah, maka mengalami simplifikasi karena simpel banget, hanya dilihat di dalam sebuah tayangan ya, itu saja. Maka kalau kita mau beragama secara betul, sebetulnya adalah kontennya harus yang betul ya. Kemudian kita ketika menjadi konsumennya, ketika kita menjadi pemirsanya atau menikmati pesan-pesan yang ada di dunia cyber itu adalah kita melakukan banyak verifikasi kebenaran di baliknya. Maka kata kunci kita adalah maya itu tadi. Jangan sampai kita melihat dunia cyber itu sebagai dunia nyatanya. Dan kita bisa juga memanfaatkan dunia cyber ini untuk melakukan dakwah ya. Orang mengatakan dunia cyber sekarang ini wajib gitu, wajib kita menyelami gitu, nggak bisa enggak, karena di situ orang bisa melakukan kegiatan yang menginspirasi ya, banyak melakukan ajakan-ajakan kebaikan. Ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayyi faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisam lah. Jadi yang namanya orang beragama itu nggak usah dengan paksaan. Ya, kalau model-model kamu harus ikut seperti kata saya, ya, kamu harus pakai kata-kata harus, enggak. La ikraha fiddin, nggak ada pemaksaan kok dalam kita beragama. Nah, ketika kita menunjukkan inspirasi-inspirasi dalam bercyber ya, dengan menggunakan media cyber, disitulah kemudian pelan-pelan kita masuk amar ma'ruf nahi mungkarnya dengan cara-cara yang smooth seperti yang diajarkan dalam Al-Quran. Sebenarnya yang disebut beragama sendiri itu apa? Beragama itu ya karena wilayahnya cyber itu kan wilayah dari produsen, pesan dan ke konsumen. Wilayahnya kan seperti itu. Nah, ketika Anda berhadapan dengan dunia cyber itu kan posisinya itu sebagai seorang pembuat pesan, pesannya itu adalah dunia cybernya itu, dan konsumen kan seperti itu. Beragama bagaimana? Ya bagaimana menampilkan agama kita ke dalam pesan itu, atau bagaimana sebuah pesan itu diserap ya, pesan konten keagamaan diserap oleh konsumen, oleh halayak ya. Jadi ada tiga wilayah ini Mbak, produsen, pesan dan penerima pesan. Dalam setiap media selalu ada tiga persoalan itu. Nah, untuk mengatakan beragama di dalam budaya cyber itu seperti apa? Ya ketika kita melakukan pembuatan pesan dan juga menangkap pesan di sekitar itu dalam persoalan agama. Nah, kata kuncinya adalah kita menyadari bahwa itu adalah maya. Oh, ada mau tanyain nggak? Yang penting kita dari niat hati kita ya. Dan jangan lupa untuk terus selalu menambah ilmu kita. Karena kalau orang sudah bermain cyber, ilmunya sedikit, nanti akan menjadi berbahayanya tidak tinggi. Baik, kalau kita menggunakan cyber gitu ya, dunia maya, banyak hal kan itu di sana banjir informasi, banjir pengetahuan, gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa tahan, bisa membuat kita juga jadi bingung gitu. Tapi ada juga sebenarnya dunia maya dan dunia nyata itu tidak ada yang beda juga. Tidak ada yang beda. Ada yang tidak ada yang beda. Ada yang benar-benar beda sampai halusinasi semuanya ditampilkan di dunia maya, apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan dan dia harapkan. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa memilah. Tapi gitu. tetap kita harus punya target sama dengan dunia nyata. Jejak digital harus sama prinsipnya dengan dunia nyata. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa di antara kamu ya, yang pada hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Prinsipnya kan sama, dunia maya, jejak digital dengan dunia nyata, prinsipnya sama, bisa kita pakai itu. Mangkana yaumuhum maka tetap kita patokannya adalah bagaimana kondisi kita sekarang dengan yang kemarin. Jadi jangan malu ya kalau, kok aku dulu alay banget gitu ya. Gitu. Apalagi kan kalau di sosial media kadang-kadang diingatkan ya, ini kamu 5 tahun yang lalu seperti ini. Kalau misalnya, kadang suka malu gitu ya, lihat yang dulu-dulu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, itu malah menjadi reminder, pengingat ya. Oh dulu saya pernah begini, tapi alhamdulillah pada posisi sekarang lebih baik lagi gitu ya. Perbaiki lebih baik lagi. Coba keberhasilannya dilihat saja, oh sudah lebih baik atau belum. Kalau sudah lebih baik, alhamdulillah ada kemajuan, kita termasuk orang yang beruntung. Tapi jika tidak, aduh ngeri banget, kita termasuk orang-orang yang merugi atau orang yang dilaknat.
Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya buat Bu Adip, ini ada pertanyaan dari Majelis Taklim Pimpinan Ranting Aisyah Nogotirto dari Ibu Budi Lestari, silahkan. Bu Ustazah, saya ada pertanyaan. Bagaimana caranya agar postingan di media sosial tetap inspiratif tetapi tidak ria? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pertanyaan ya dari Bu Budi Lestari. Iya. Silakan bisa langsung direspon. Inspiratif tetapi tidak ria. Iya. Oke. Memang yang namanya dunia cyber nggak bisa kita lepaskan ya. Tapi kita tetap harus main di situ ya. Nggak bisa nggak. Oleh karena itu caranya adalah lakukan dengan baik. Kira-kira betul-betul menginspirasi atau tidak. Ditimbang-timbang dulu nih. Ya. Kalau misalnya bagi orang lain malah justru tidak menginspirasi tapi malah justru iri dengki, ya, itu bagaimana? Jadi dipertimbangkan. Ini nanti yang akan membaca siapa ya. Kalau saya menyarankan sih sebetulnya orang itu kalau sudah memiliki teman banyak, ada yang namanya akun terbatas dan ada yang akun publik. Iya. Ya. Karena ada hal-hal yang bisa dibagi dengan teman-teman kental atau mungkin keluarga kecil ya, dengan keluarga-keluarga kerabat gitu. Dan ada yang betul-betul untuk publik. Iya. Karena tidak semuanya bisa memperoleh respon yang sama. Sehingga yang pertama dilakukan adalah menimbang dulu. Yang kedua adalah ketika memposting itu kalau bisa yang aktivitas bersama-sama. Ya. Jadi kalau misalnya saya dengan Mbak Alia dengan Teh Ocha kayak gini kan jadi aktivitasnya bersama-sama. Enggak harus misalnya selfie sendiri atau enggak jelas ini belakangnya apa atau pesannya apa ya, dan jangan lupa untuk selalu memberikan caption yang menunjukkan bahwa itu tuh bermaksud menginspirasi. Karena kalau gambar itu memiliki banyak sekali makna ya. Orang-orang boleh saja memaknai, maka kita bantu supaya yang namanya penerima pesan tadi, kan kita sebagai produsen pesan dalam dunia sosial media ya, itu kita menggiring gitu, menggiring ini arahnya seperti ini, arahnya hanya untuk silaturahmi, arahnya untuk bersanteria, menyapa dengan teman-teman, atau memang arahnya untuk memberikan contoh ya supaya mereka melakukan hal yang sama, dikasih caption yang bagus dengan komunikasi yang bagus. Artinya tadi ada adab yang harus diperhatikan di saat kita menggunakan sosial media. Mau update foto sama caption aja tuh harus ada pertimbangan. Harus ada pertimbangan. Kalimat-kalimatnya yang baik, qaulan ma'rufah, tidak hanya sekedar ngomong langsung tapi juga di sosial media. Coba dibayangkan kalau Anda melihat komentar-komentar orang di YouTube ya, atau mungkin di berita-berita di Line atau berita-berita di banyak sekali, kita kan lihat mereka karena tidak saling mengenal kemudian saling membalas dengan perdebatan yang sama sekali menyita waktu. Oleh karena itu sedapat mungkin kalau menyatakan sesuatu harus yang bermanfaat. Bukankah sebaik-baik manusia khairun nas anfa'uhum linnas, termasuk dalam statusnya, termasuk dalam komentarnya. Kalau nggak bermanfaat mending nggak usah. Sekarang saya melihat kecenderungan di dunia maya gitu ya. Misalnya public figure yang biasa dunia kehidupan keseharian menjadi sesuatu yang menarik gitu. Bagi public figure-nya nggak apa-apa, tapi di bawah netizen ternyata pro dan kontra. Itu sebenarnya dalam ranah mental, mental aja kalau dalam ranah beragama, karena masalah sosial aja ditata gitu ya, ada aturannya. Ini juga bisa menjadi madarat enggak sih, menimbulkan kekacauan bagi netizen gitu. Makanya itu tadi saya bilang, kalau memang kita sudah lempar ke publik, kita sudah harus siap untuk menerima apapun yang disampaikan oleh netizen. Karena netizen itu bisa nggak kenal kan sama kita, dia mau ngomong apa aja, mau bilang postingan sampah ya, mau bilang konten nggak jelas dan lain sebagainya, itu mereka melakukan itu dan kita harus siap dalam kondisi seperti itu. Tetapi kalau kita sebagai orang yang menerima, kita tidak boleh menjadi netizen yang seperti itu. Islam selalu mengajarkan bahwa kita harus selalu bertutur kata yang bagus dengan orang lain bagaimana, dengan tetangga bagaimana, dengan keluarga bagaimana. Tapi kalau sudah menjadi dunia maya, kayaknya karena saling nggak kenal,
saling serang aja itu nggak bisa. Kita Baik, punya kalau banyak adab misalnya untuk berkomunikasi. Saya sama Alia tuh jadi penonton aja atau pembaca netizen yang lagi pada bertengkar terus kita ketawa aja ya. Nah, respon kita itu termasuk baik atau enggak sih? Daripada kan gini Karena kita seru gini, lihat netizen orang itu kan posting itu ada 3 sebetulnya. Iya. Yang pertama itu dia posting karena memang dia pengen melihatkan ekstensi dirinya, ya. Ini loh aku lagi begini, ini lagi begini. Yang kedua karena dia memang apa namanya ingin memberikan inspirasi kayak tadi. Dan yang ketiga memang dia hanya ingin self disclosure atau dia ingin membuka dirinya. Aku ingin menyapa teman-temanku. Itu seperti ini loh diriku. Aku ini seperti ini. Sapalah aku balik, kan ada begitu. Nah, kita pada saat menerima pesan-pesan itu juga melihat ini orangnya sedang apa ya. Jadi sebetulnya komunikasi itu harus berjalan pada saat kita bermedia sosial. Ya, tetap harus berjalan. Ya, ada lagi yang mau tanya ya? Iya, ini juga dari Majelis Taklim yang sama, Ibu Dian Retna Ningsih, silahkan. Ustazah, pertanyaan selanjutnya, saya ingin tahu bagaimana adab dalam bermedia sosial. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi ada Ibu Dian Retna Ningsih dari Majelis Taklim Pimpinan Ranting Aisyah Nonggotirto. Tadi saya juga ini ya sedikit mention terkait oh kalau hukum nggak ada, tapi katanya ada adab gitu ya. Jadi ditanya. Oh iya benar. Tadi belum kejawab ya. Iya, ada kita. adab yang mengatur. Silakan. Baik. Yang pertama tadi ya niat atau tujuan. Orang beragama itu kan katanya ada namanya motif. Motif itu ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Nah, pada saat kita akan memperlihatkan keagamaan kita, ini sebetulnya ini motifnya apa, dari dalam diri kita atau dari luar diri kita ingin wow gitu ya. Lihat tujuannya. Makanya supaya kita posting sesuatu yang bermanfaat, tujuannya apa, itu harus jelas. Kemudian yang kedua, jangan lupa melakukan verifikasi ya. Ini sama dengan ketika kita membahas pada generasi milenial tadi, karena pasti saling terkait ya. Yang kita posting itu harus serba benar. Karena dunia kita dunia cyber, dunia maya. Banyak yang kadang-kadang hanya polesan-polesan, banyak yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya dalam grup One Day One Juice ya, ada loh sebetulnya yang tidak membaca misalnya ya. Ada loh yang misalnya dia sedang haid lalu digantikan oleh suaminya, tetapi yang tertera di situ nama dia. Hari ini jus ini selesai. Kok nggak pernah bolong ya? Udah nggak mens misalnya. Atau ada juga yang karena semuanya di rumah sedang sibuk ini, tolong, akhirnya panitianya yang membacakan. Jadi sebetulnya bukan dia yang baca tapi orang lain. Bukan berarti One Day One Juice itu jelek, tidak. Tapi kemudian ada negosiasi-negosiasi yang ditampilkan ternyata tidak. Maka yang kedua tadi, ketika yang pertama saya katakan tujuannya, kemudian yang kedua adalah verifikasi, dan yang ketiga itu sekali lagi caption itu sangat penting. Itu juga merupakan adab di dalam melakukan komunikasi di dalam dunia media sosial. Caption itu sangat penting karena apa? Karena wilayah kita itu wilayah 3, pembuat pesan, penerima pesan, dan pesannya itu sendiri. Oleh karena itu kita harus memperjelas dengan captionnya. Kadang-kadang kita melihat nggak ada intinya ya, nggak ada muatannya, kontennya itu. Maka bagaimana caranya supaya ini menjadi bermanfaat bagi orang lain? Khairun nas anfa'uhum linnas, itu harus betul-betul dipegang. Artinya juga yang bisa mengukur niat kita, tujuan kita itu ya kita sendiri sebenarnya. Kalau sudah dilempar ke publik, respon publik mau baik mau tidak, itu sudah bukan tanggung jawab kita gitu ya. Tapi kita tetap harus siap menerima respon itu. Iya. Walaupun misalnya kita karena ada juga yang menjadi mentalnya tidak sehat karena respon dari netizen gitu ya. Iya, itulah, jangan sampai kita membangun masyarakat cyber yang seperti itu. Kalau bisa kita memiliki media sendiri ya. Jadi jangan hanya kita mengikut pada media-media yang sudah ada, tetapi kita membentuk komunitas cyber sendiri sehingga di situ dapat terjaga komunikasi yang bagus. Ayo mau tanya ada cara menjaga adab bermedia sosial ini gimana ya Bu? Kita tetap makanya kita kalau di media sosial tadi saya menyarankan untuk Anda membagi media sosial Anda, media sosial yang dekat dengan media sosial yang untuk umum.
Karena apa? Karena ini tadi wilayah-wilayahnya berbeda. Kalau kita pada media sosial yang khusus, kita akan memiliki komunitas. Disitulah saling mengingatkan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ya. Jadi di situ kita akan saling mengingatkan. Itu fungsinya. Maka saya senang kalau misalnya ada orang yang saling berperang di media sosial, ya kamu dasar kamu ini, dasar kamu juga ini, ya udah itu binatang-binatang bisa keluar karena nggak kenal. Tapi kemudian ada yang menengahi ya, Bu jangan begitulah, itu bagus. Disitulah letak kita beramar ma'ruf nahi mungkar di dalam dunia cyber. Kalau kita sedang melihat mereka berdebat, jangan ditinggal pergi aja. Memang kasih tahu aja, ini sebaiknya jangan begitu. Bisa kita menyela pada pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat. Oke, baik. Masih beragama, beragama di dunia cyber ya, budaya cyber gitu. Kan faktornya banyak nih gitu. Kalau misalnya kita ingin memunculkan sesuatu yang positif gitu, ternyata follower kita juga tidak terlalu banyak. Apakah kita bisa fokus aja untuk tetap di situ, tapi dengan keterbatasan pengetahuan kita, misalnya apa yang bisa kita lakukan sehingga lebih berdaya gitu? Itu tadi yang pertama, ilmu. Iya. Tadi sudah ya. Iya betul. Iya, Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Sehingga yang namanya belajar harus terus-menerus dilakukan. Karena kita akan selalu tergilas oleh zaman kalau kita tidak mengupdate ilmu kita, ya. Nah, kalau sekarang orang bicara tentang dunia cyber kok sementara kita masih menggunakan style dakwah zaman dulu, wah itu tidak. Anak-anak sekarang kan maunya adalah ya menerima konten keagamaan itu yang tidak sepaneng, ya. Generasi milenial kan maunya begitu, ya. Kalau ada yang sepaneng sedikit, aku nggak mau seperti ini, ya. Maka kemudian yang diperlukan adalah memunculkan konten-konten yang dapat dimengerti oleh generasi yang sekarang. Termasuk style-style orang-orang di generasi sebelumnya juga sekarang juga mengikut stylenya anak muda juga. Jadi nonton ya. Betul, Nah, ini kita betul. bisa melihat itu lebih jauh. Ya, terima kasih ya Bu Adip, kita jadi tahu ya kayak gimana. Semoga kita bisa memanfaatkan resource kita yang punya yang kita punya gitu, secara personal gitu ya, dan punya tanggung jawab tadi. Captionnya besok-besok harus benar-benar dipertimbangkan biar bisa menggugah gitu dan menginspirasi. Nah, jadi kan kita udah tahu nih ada bermedia sosial. Semoga buat pemirsa di rumah bisa ya diambil ilmunya dari hari ini. Nah, terima kasih buat pemirsa di rumah, terima kasih buat Bu Adip atas kesempatannya. Ngobrol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.